Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan memodifikasi modul inverter ke kompresor biasa ya. Ini modul LG, kulkas LG. Kita pakai relay 5 pin. Jadi yang kita butuhkan relay 5 pin sama ini jalur termostatnya ya. Jadi harus dikasih termostat. Ini sudah saya pasang di dalam termostatnya. Di bagian dalam ini saya perlihatkan. Ini kabelnya kan dua. Kabelnya dua itu. Yang satu ke kompresor langsung ya. Ini kompresor langsung. Ini kabel hitam ini sebenarnya overload ya. Jadi saya potong keduanya itu. Saya jadikan kabel ke kompresor. Dan yang satunya yang dari apa itu? Kompresor satunya itu saya gabung. Nih, sebenarnya ini kabel overload ya. Overload modulnya saya potong. Dan kabel soket itu saya sambung keduanya dan ke jalur kompresor ya. Jadi ikutin aja caranya biar sama, biar nggak bingung ya. Ini jalur kompresornya, satunya ke termostat, satunya ke soketnya ya. Terus kabel termostatnya satunya ke relay. Nih bentar ya, saya fokuskan dulu biar kelihatan. Jadi ini untuk bagian tengah komnya itu langsung ke jalur listrik langsung ya. Ini jalur listrik langsung 220 nih. Jadi masuknya ke tengah atau kom. Terus dari termostatnya kita pasang di bagian NC ya, atau sebelah kiri di paling bawah. Ini jalur termostatnya ya. Jadi apabila termostatnya sudah memacak suhu, mungkin nanti akan mensakrar sendiri ya termostatnya. Jadi kompresornya nggak hidup terus. Dan untuk tegangan relaynya kita ambilkan dari ini ya, yang paling pinggir nih ya, relay paling pinggir dari defrost heater itu. Ini bagian min atau groundnya, ini bagian plus. Ini tandanya ada dioda ya. Ini jalur dioda di plus min. Jadi apabila nanti heaternya hidup, itu ada tegangan di relaynya ya. Jadi nanti akan memutus jalur kompresornya. Ini yang plus kita ambil yang kanan, terus yang minnya ini jalur minnya. Kita pasang di bagian kiri ya. Biar paham, ini nanti yang dari soket dari kompresornya ini. Jadi jalur kompresornya ini langsung nanti ke jalur soketnya sendiri ya, yang tadi. Jadi kita harus pakai termostat ya. Kalau nggak pakai termostat nanti nggak bisa mati itu kompresor, jadi hidup terus tuh. Jadi syaratnya harus pakai termostat. Ini relay ini cuma untuk
memutus arus apabila heaternya hidup. Ini jalurnya ya, ini jalurnya itu ke nomor 2 itu ya, jadi sama itu jalurnya, sama di tegangan langsung. Jadi ikuti aja cara-caranya ya, sama biar bisa bekerja. Mungkin kalian udah paham. Ini jalurnya, jalur termostat satunya ya. Jadi nanti akan disaklar oleh relaynya ya. Jadi pas sistem heaternya hidup, nanti ada tegangan 15 volt atau 12 volt yang akan memutus relaynya nanti ya. Dan ini soketnya itu seperti biasa harus dipasang ke tempatnya ya. Jadi kita tidak merubah, cuma memutus jalurnya aja. Kita ke kompresor ya. Oke, sekarang kita rakit dulu ya. Kita coba, kita pasang dulu. Mungkin teman-teman kalau ada kurang paham bisa bertanya ya. Saya sudah melakukan ini udah beberapa kali dan semuanya nggak ada kendala. Jadi ini jalur listriknya kita pasang, dan jalur soket kompresor nggak usah dipasang. Jadi ini sistemnya, nanti kalau ini dicolokin kan jalur heaternya kan belum bekerja, jadi nanti akan menyambung ya. Ini contohnya ya, ini pakai relay 5 pin. Jadi ini NC, ini COM. Jadi NC sama COM itu nanti akan menyambung. Kalau tidak ada tegangan akan menyambung. Jadi ini akan menyambung, dan apabila heaternya hidup itu ada tegangan 15 volt dan itu akan memutus dan akan menyaklar ke sebelahnya ya. Jadi jalurnya kompresor itu mati dia. Jadi kalau dia tidak ada tegangannya itu akan nyambung, jadi kalau ada tegangan akan memutus. Sistem kerjanya cuma itu aja. Ini teman-teman bisa dipahami. Kita lihat ke depan ya. Ini jadi termostatnya saya taruh di bawahnya, jadi ada dua ya, dua tombol. Yang ini, yang atas tuh untuk untuk modulnya ya, jadi harus dipasang. Kalau nggak dipasang nanti error ya, karena itu untuk mengatur suhu ruangan di bawah yang akan dikendalikan oleh kipas yang di atas tuh. Jadi kalau suhu di bawah itu berkurang, nanti kipasnya akan hidup sendiri walaupun kompresornya nggak hidup. Jadi sistem smartnya itu masih ada, cuma di bagian kompresornya aja, di bagian di sistem manual ya. Kalau bagian atasnya nggak ada saya rubah, cuma di bagian di bawahnya aja saya kasih termostat ya. Oke, yang ini soket yang jalur kompresor ya, kita sambungin aja. Dan ini saya mau coba, kita colokin dulu ya. Ini colokannya agak keras soalnya. Sabar ya teman-teman, agak keras nih.
Oke, kita nyalain. Dia akan hidup sebentar terus mati, nanti harus hidup lagi. Tuh dia ada hidup. Oh ya, untuk kipasnya bagian atas tuh dia menunggu sekitar 7 menitan ya. Jadi jangan khawatir kok kalau kipasnya bagian atas tuh kok nggak hidup, karena modulnya sistemnya masih inverter, jadi harus nunggu sekitar 7 menit lebih baru hidup bagian kipas bagian atas ya. Jadi jangan kaget kalau nggak hidup. Jadi ini pas dinyala ini sistem heaternya kan nggak bekerja, jadi dia akan menyambung ya, karena nggak ada tegangannya. Jadi jalur kompresornya akan menyambung, dan nanti apabila ada tegangan dari heater itu akan memutus jalur kompresor ya. Jadi heater hidup, pemanasnya hidup, tapi kompresornya mati nanti. Jadi sistem kerjanya cuma begitu aja. Dan ini saya sudah melakukan beberapa kali ya tentang mengatasi kompresor inverter yang terbakar. Oke, kita rapin dulu ya biar kabelnya nggak kemana-mana. Kita selipkan aja di sini biar agak rapi. Jadi soketnya itu sebenarnya itu jalur overload ya, karena overload saya lepas, terus saya kasih ke jalur, bikin jalur kompresor ya, daripada bikin kabelnya sendiri. Kita rapiin dulu ya kabel-kabelnya biar lebih rapi dah. Nanti tinggal kita tutup aja, kita nyalain, kita coba apakah bekerja dengan normal apa enggak. Yang penting termostatnya itu normal ya, jadi akan bisa memutus jalur kompresornya ya, biar kompresornya nggak hidup terus. Kalau nggak pakai termostat itu akan hidup terus, nggak bisa mati. Jadi kalau ada yang memodif nggak pakai termostat itu salah kaprah menurut saya. Nanti kompresor akan hidup terus, karena yang mengatur hidup matinya adalah termostat kalau yang pakai kompresor biasa ya. Soalnya kita nggak memakai jalur modulnya ya. Oke, ini udah dingin ya, ini embunnya udah keluar nih, asap-asapnya udah keluar, udah dingin dia, udah bekerja ya. Tuh uapnya udah keluar. Dan di bawah juga udah dingin ya kayaknya. Oh ya, dingin banget nih, udah dingin. Jadi kepas. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tanya di dalam kolom komentar ya. Terima kasih.